3 minggu nggak ketemu, tapi kita semua masih pada sehat semua. Kakak sehat, kak juga sehat, adik-adik semuanya sehat. Oke, pertama banget kita bakalan puji Tuhan nih. Tapi untuk adik-adik yang masih baru pada bangun tidur, bangkit dulu, cuci muka dulu sambil kita memuji nama Tuhan. Lagu apa kak? Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita diiringi siapa ya hari ini? Abang Rama. Yeay. Pakai drum ya kak? Boleh? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, ternyata satu lagu itu tuh belum bisa bangkitin semangat adik-adik kita kak. Gimana mau kita nyanyi lagi? Pokoknya ada drum pakai bener-bener kayak Biar semangat kita semakin iya, terbakar bener. ya. Oke, kita kira-kira lagu apa ya? Lagu setinggi-tingginya langit gimana? Boleh banget. Oke, kita nyanyi setinggi-tingginya langit ya. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Gimana kalian dia udah kelihatan belum semangatnya? Udah kelihatan wajahnya adik-adik itu pada semangat. Oke nih, Kak. Aku Ya? boleh mau nanya? Kenapa sih kita tuh nggak bisa ibadah di rumah Tuhan kayak biasanya gitu? Udah 3 minggu kangen sama teman-teman sekolah minggu. Karena dia tuh kangen loh sama kalian, dan dia juga. Nah, tapi kenapa kita nggak boleh ibadah di gereja bareng-bareng? Karena pemerintah itu tidak memperbolehkan kita untuk kumpul tidak lebih dari 10 orang. Kenapa? Karena penyebaran virus corona di Indonesia maupun di dunia semakin luas. Nah, untuk itu kita harus tetap stay at home atau tetap di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke sekolah, nggak boleh main ke tempat wisata ataupun ke gereja. Sedih nggak karena dia? Sedih banget, Kak. Nah, tapi kita bisa tuh mencegah yang namanya virus corona biar nggak terkena sama diri kita sendiri. Caranya gampang banget, tau nggak? Gimana, Kak? Caranya cuma cuci tangan pakai air mengalir sama sabun. Nah, mau tahu nggak gimana caranya? Mau. Nah, caranya basahi tangan pakai air mengalir, tuang sabunnya, lalu kita gosok-gosok di tangan. Jangan lupa punggungnya ya, punggung tangan loh. Nah, setelah itu jari-jari kita nih, sela-sela jari ini juga penting banget untuk kita bersihkan. Dan nih perlu kita tahu, kuku kita itu banyak banget kuman. Makanya kita harus gosok-gosok ketika kita cuci tangan. Setelah itu baru kita bilas pakai air mengalir. Dan gampang banget kan? Gampang banget, Kak. Nah, selain itu kita juga bisa nih pakai yang namanya masker. Wah, ajaib, tiba-tiba ada masker adik-adik. Nah, masker ini gunanya untuk kita melindungi diri dari virus corona. Caranya gampang banget, cuma ditaruh di telinga terus ditutup deh.
Jangan dipakai dan jangan lupa untuk terus tetap memakai masker. Wih, terima kasih Kak Yuni untuk informasinya. Sungguh memberkati ya adik-adik ya. Tapi Kak, Kakak Ya. ingat nggak ini hari apa? Hari Jumat kan? Iya, tapi hari itu bukan hari Jumat seperti biasanya. Oh, aku tahu nih. Apa yo? Hari ini hari Jumat Agung ya? Bener banget, hari ini tuh kita tuh memperingati hari Jumat Agung, yaitu tuh hari kematian Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menebus seluruh dosa kita yang ada di dunia ini. Wah, luar Dahsyat biasa banget ya. Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan Yesus? Aku. Jangan lupa kita jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik ya. Iya Kak. Oke, kita kayaknya mau dengerin khotbah nih Kak. Oke, nih khotbahnya apa tuh? Tapi sebelum kita dengerin khotbah, kita nyanyi dulu Kak. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184. Judulnya Yesus Sayang Padaku ya. Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik sekolah minggu di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi buat berkat Tuhan yang masih menyertai kami, anak-anak sekolah minggu hingga hari ini. Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan keadaan sehat penuh sukacita untuk melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing untuk merayakan sukacita atas karya Tuhan yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik hati, anak-anak Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Khotbah pada kebaktian Jumat Agung hari ini yang tertulis dalam Injil Yohanes. Injil apa? Yohanes, benar. Pasal ke-19 dimulai dari ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Memang pendeta akan bacakan untuk kita sekalian. Adik-adik sekolah minggu di rumah mengikuti dalam hati ya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diruntuhkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama,
dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik hati, hari ini bersama-sama seluruh umat percaya di dunia, kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, atau yang sering disebut dengan kematian Jumat Agung. Kematian Yesus di kayu salib membawa keselamatan bagi kita orang percaya. Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dosamu, dosa kita semua, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh iblis, sehingga dosa tidak menguasai hidup kita, tapi kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus. Adik-adik bayangkan, Yesus disalibkan di kayu salib, tangannya dipakukan di kayu salib berdarah, kakinya dipakukan di kayu salib meneteskan darah, kepalanya diikatkan duri yang menyebabkan darah menetes dari kepala Yesus. Sungguh pedih, sungguh perih, sakit. Yesus sangat menderita di kayu salib, tapi Yesus mau melakukan itu semua demi menebus dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, seharusnya kita yang mati digantungkan di kayu salib. Kita yang berdosa ini seharusnya yang memikul beban dan derita itu. Tapi oleh karena kasihnya, Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Di dalam penderitaannya kita beroleh keselamatan. Itulah sebabnya merayakan kasihnya yang begitu besar bagi kita, karena Yesus sayang kepada umat manusia, sayang kepadaku dan sayang kepadamu juga. Baik, kalau Yesus mencintai kita, menyayangi kita, ayo bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dulu, sayang, sayang, disayang. Kita akan diiringi lagi oleh abang kita, Abang Ramos. Baik, ayo bangkit berdiri, semangat adik-adik. Siapa yang disayang Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita semua disayang. Baik, kita bernyanyi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari alamnya. Aku disayang Tuhan. Adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang belum bersekolah, yang sudah sekolah, abang kita, kakak kita, mama, bapak, opung, semua kita disayang oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus mau mati untuk kita. Yesus mau menderita demi kita. Itulah kasihnya yang besar bagi kita. Maka adik-adik harus hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Tepuk Yesus, tepuk Yesus. Masih belum semangat? Emang tidak bersuka cita disayang Yesus? Ayo kita ulangi sekali lagi. Kita coba. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Ayo kita ulangi dengan semangat lagi. Kita mau bersuka cita karena kasih Yesus yang mau mati di kayu salib untuk kita. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus.
harus hidup di dalam kasih Yesus. Selanjutnya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka adik-adik jangan lagi hidup di dalam dosa. Adik-adik jangan nakal. Adik-adik jangan lagi suka melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik menjadi anak-anak yang baik. Baik kepada adik, kakak, abang, baik kepada orang tua, baik kepada semua orang. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita lagi hidup di dalam dosa, karena Dia telah mati menebus dosa-dosa kita. Ayo angkat tangan, siapa yang mau hidup di dalam kasih Tuhan? Siapa yang mau janji hari ini tidak lagi hidup di dalam dosa? Baik, puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi untuk berjalan bersama dengan Yesus. Kita mau nyanyi, tetap diiring oleh abang kita, Abang Ramos, jalan serta Yesus. Baik, kita bangkit lagi berdiri, kita dengan semangat, kita mau berjalan dengan Yesus. Siap-siap, mari kita nyanyikan dengan gembira ya. Baik, semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Bapu Yesus, 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 yes. Kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Itulah tandanya kita anak-anak yang disayang Tuhan. Itulah tandanya kita anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya adik-adik sekolah minggu, kalau saat ini kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh ke sekolah, kita nggak boleh ke gereja, kita nggak boleh pergi ke mall, kita nggak boleh ketemu orang banyak bermain-main, kita nggak boleh ketemu orang banyak bermain-main. Semua itu karena penyebaran virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Supaya kita tidak tertular penyakit oleh karena virus corona, maka adik-adik harus banyak diam di rumah, menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Dan tentunya tidak lupa adik-adik harus tetap rajin berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong seluruh para medis, dokter, perawat untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit oleh karena virus corona itu. Biarlah kita berdoa, mendoakan agar segera antivirus atau obat virus corona yang ditemukan, sehingga kita tidak takut lagi keluar, tidak takut ketemu orang, tidak lagi dihalangi untuk pergi ke gereja, tidak lagi harus belajar di rumah. Kalau Tuhan telah menjauhkan virus corona ini dari sekeliling kita. Adik-adik, jangan takut. Walaupun sekarang virus corona sedang mewabah, sedang melanda di tengah-tengah bangsa dan negara kita, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun adik-adik di rumah, Tuhan Yesus juga hadir loh di rumah. Adik-adik belajar di rumah, Yesus hadir loh untuk menemanimu di rumah. Kita tidak pernah sendiri karena kita punya Yesus yang selalu menyertai, yang selalu menemani kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, di setiap segala situasi apapun, baik suka maupun duka, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Yesus yang besar, itulah yang kita rayakan hari ini. Ketika Yesus mau menyerahkan dirinya, Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa. Walaupun kita sedang dilanda musibah wabah virus corona, walaupun kita harus banyak diam di rumah, kita masih tetap boleh bersuka cita di dalam penyertaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berbahagia karena Yesus mengangkat dosa kita.
Kita berbahagia karena Yesus mengangkat beban kita. Kita berbahagia karena Yesus mengangkat seluruh hal-hal yang membuat kita menderita. Oleh karena itu, kita berbahagia, kita bangkit lagi berdiri, kita mau bernyanyi Aku Bahagia. Adik-adik tahu lagu ini? Aku bahagia, bahagia, bahagia. Baik, kita akan nyanyikan dengan iringan lagu dari abang kita, Abang Ramos. Baik, kita nyanyi bersama. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi buat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam pengorbanan-Mu di kayu salib. Yesus yang mau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Yesus yang menyelamatkan kami dari kuasa iblis. Yesus yang mau menderita untuk kami. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu boleh merasakan kasih-Mu yang besar yang telah menyelamatkan kami. Biarlah kami hidup di dalam keselamatan itu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak lagi diperhamba oleh iblis. Kami tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kami tidak lagi menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang jahat. Tapi kami anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, yang turut kepada Tuhan dan turut kepada orang tua kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kami manusia. Terima kasih. Tuhan berkati orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, seluruh orang-orang yang sedang bergumul saat ini oleh karena virus corona yang memabah, yang melanda negara kami, yang melanda dunia ini. Biarlah Tuhan menolong kami. Biarlah Tuhan segera menghalau virus corona ini dari tengah-tengah dunia ini, sehingga seluruh umat manusia boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami akan dosa kami, layakkan kami hidup kudus sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.